Salam jumpa kembali dalam program pertemuan ibadah online kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa kita. Salam sehat untuk kita semuanya. Hari saudaraku, setelah kita baru saja menyanyikan lagu-lagu pujian kita untuk meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan tundukkan hati kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, ajaib benar kasih setiamu yang terus menuntun hidup kami, memberikan kami kekuatan hari demi hari menjalani segala tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Diawali dengan rasa syukur kepadamu ya Bapa di surga. Di pagi hari ini Tuhan, kami telah bersama-sama sebagai keluarga kudusnya Tuhan untuk memuji-muji namamu ya Tuhan, dan diperlengkapi terus dengan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang telah bergabung bersama kami di pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah segala kebaikan, kemurahan hati Tuhan terus melimpah menyertai kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi salam buat kita semua. Salam kudus. Kita akan kembali kepada kitab yang kita akan terus lihat bagaimana hikmat Tuhan mengajar kita semua memahami secara lebih lengkap lagi ya rencana Tuhan dipenuhi dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Dari kitab Efesus pasal 1, saudara-saudara, masih banyak berkat Tuhan yang akan kita peroleh dari Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita belum akan melanjutkan ke ayat yang berikutnya. Sebelum kita melihat lagi, Bapak Ibu Saudara, hal yang terus menajamkan pemahaman kita tentang bagaimana Rasul Paulus, ya saudaraku, sebagai Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah yang menuliskan firman Tuhan dan menunjukkan ya firman kebenarannya, kebenaran Allah kepada orang-orang kudus dalam Kristus Yesus, ya di kota Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya 2 hari yang lalu kita sudah melihat saudara-saudaraku bahwa penegasan yang sangat penting kita pahami adalah bahwa jemaat Efesus ini adalah jemaat kudusnya Tuhan yang digembalakan oleh Timotius. Berbeda dengan jemaat yang ada di kitab Wahyu, di mana Rasul Yohanes menuliskan wahyu nubuatan ya di ketujuh jemaat yang ditulis firman Allah yang ditujukan oleh Rasul Yohanes kepada 7 jemaat yang ada di kota yang sama, ya di Efesus di Asia Minor. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin penting kita memahami bagian ini dengan penjelasan-penjelasan yang lebih akurat lagi, ya saudaraku. Kita akan membedakan ya dengan jelas
siapa jemaat kudusnya Tuhan yang ditulisi surat ya oleh Rasul Paulus, dan siapa orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan juga yang ada di kitab Wahyu. Apabila kita membaca dari Kisah Para Rasul 2, ya saudaraku, mari kita lihat ya dari Kisah Para Rasul 2. Ini adalah jemaat yang berbeda ya, yang dilayani oleh Rasul Petrus pada hari Pentakosta ya. Nah, saudaraku, mari kita lihat di Kisah Para Rasul 2, di mana kita tahu bahwa di Kisah Para Rasul 2 ini, pada saat peristiwa hari Pentakosta terjadi, ya Rasul kita, Rasul Paulus belum dipilih atau belum dimenangkan oleh Yesus Kristus ya, melalui kebenaran Injil yang didengar, yang diterima oleh Rasul Paulus yang bernama Saulus pada Kisah Para Rasul 9. Di sana kita baru bisa lihat ya bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus atau kepada Paulus. Nah, saudaraku, kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ya, Kisah Para Rasul 2 ya, kita akan melihat jemaat Pentakosta yang dilayani oleh Rasul Petrus ya. Saya akan mengajak kita untuk melihat bagian Kisah Para Rasul 2 dari ayatnya yang pertama saja kita lihat ya, supaya nanti lebih mudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana perbedaan jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus di jemaat Efesus ya, sebagai tubuh Kristus. Berbeda dengan apa yang dilayani oleh Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Kita lihat ya Bapak Ibu Saudara dari ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya, bahasa roh, ya, glossolalia, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Siapa mereka Bapak Ibu Saudaraku yang berkumpul di satu rumah dan kemudian Roh Kudus turun ke atas mereka, lalu mereka berbahasa lain atau berbahasa roh? Siapa mereka Bapak Ibu Saudara? Di ayat 5 dikatakan waktu itu di Yerusalem. Amin. Ya, di Yerusalem, bukan di luar Yerusalem sebagaimana ya Paulus menuliskan surat Efesus ya di kota Efesus yang berada di luar Yerusalem atau yang ada di Asia Minor ya. Nah, Saudara, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, justru ya orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta itu
itu adalah ya dikatakan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang dari bangsa lain yang menganut agama Yahudi. Amin. Sedangkan orang-orang percaya yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus di Efesus, yang kita baca kitab Efesus, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan orang-orang Yahudi, ya, juga bukan orang-orang yang beragama Yahudi. Ya, jadi harus dibedakan, saudaraku. Karena itu di ayat 6 dikatakan, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar. Rasul-rasul itu, tidak ada Rasul Paulus, tapi ini adalah 12 rasul, ya, berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu orang-orang ya beragama Yahudi, ya, yang datang merayakan hari Pentakosta ke Yerusalem. Hari raya orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Hari raya bangsa Israel, salah satunya adalah hari raya Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat setelah para rasul itu berbahasa roh, ya, kemudian orang-orang Yahudi, ya, orang-orang beragama Yahudi dari bangsa-bangsa lain yang berkumpul merayakan hari raya Pentakosta, dikatakan mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Ya, masih ada di sekitaran tanah Israel, ya, Galilea. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, ya, dari bangsa-bangsa lain, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, ya, yaitu orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, orang Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa ya orang-orang Yahudi ini dan orang-orang yang beragama Yahudi dari berbagai bangsa di seluruh dunia yang datang merayakan hari raya Pentakosta, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mereka bukanlah kelompok yang sama dengan orang-orang kudus yang ditulisi surat, yang dikirimkan surat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Nah, tapi saudara-saudaraku, mereka inilah yaitu orang-orang percaya pada hari raya Pentakosta yang tersebar ke berbagai daerah di penjuru dunia. Mereka itu adalah orang-orang yang berkumpul, ya, menjadi orang-orang percaya Yahudi dan penganut agama Yahudi yang ada di 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, ya, yang termasuk adalah salah satu yang disebut sebagai jemaat di Efesus. Jadi itu terhubung dengan orang-orang percaya pada hari raya Pentakosta, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 11 dikatakan, baik orang Yahudi, ya, yang dari bangsa-bangsa lain, yang tinggal di bangsa-bangsa lain, yang sudah disebutkan tadi, ya, ada di negara Mesir, ada di negara Libya, di negara Roma, ya, dan Asia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta
dan orang Arab. Ya, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita melihat tadi bahwa sekali lagi orang-orang yang berkumpul pada hari Pentakosta itu adalah orang-orang Yahudi atau penganut agama Yahudi. Sedangkan jemaat Efesus itu bukan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi. Mereka adalah orang-orang dari bangsa lain, ya, murni dari bangsa-bangsa lain yang diselamatkan melalui pelayanan pemberitaan Injil kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Amin. Jadi, saudaraku, kalau kita ingin mengetahui ya perbedaan daripada ketujuh jemaat di kitab Wahyu, yang salah satunya adalah disebutkan jemaat Efesus yang ditulisi firman Tuhan ya oleh Rasul Yohanes, Rasul Yesus Kristus, ya, itu berbeda dengan jemaat Efesus yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus. Ya, karena tadi sudah saya jelaskan, jemaat yang ada di kitab Wahyu adalah jemaat yang beragama Yahudi dan mereka adalah orang-orang percaya. Sedangkan jemaat Efesus yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus itu adalah jemaat orang-orang bukan Yahudi, ya, tapi orang-orang dari bangsa lain yang dulunya mereka adalah para penyembah berhala, ya, tapi dimenangkan oleh Injil Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan tim pelayanannya. Meskipun memang Bapak Ibu Saudara, kita lihat pertama kali Rasul Paulus memang ya bertemu dengan 12 murid yang dikatakan sebagai murid yang dilayani atau yang mendengarkan berita Injil Kerajaan Sorga melalui pelayanan Yohanes Pembaptis. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa ciri khas daripada pelayanan Rasul Paulus itu tidak ada perbedaan antara suku, ya, agama atau ras, bangsa, ya, dan latar belakang lainnya. Tapi setiap orang yang percaya adalah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan di sana tidak ada perbedaan. Tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, ya, tidak ada orang merdeka, budak dan sebagainya, tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai status yang sama, ya, di hadapan Allah, karena kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang ditebus oleh darah Kristus yang mahal dan yang telah memberikan kepada kita posisi kedudukan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang hidup dalam kehidupan yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kembali sedikit lagi di Kisah Para Rasul 2 ini, ayatnya yang ke-12, dikatakan mereka semuanya tercengang-cengang, terheran-heran, dan sangat termangu-mangu, ya, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ya, nah, saudaraku, ingin mereka mengetahui ya apa yang terjadi pada orang-orang percaya di Yerusalem yang berkumpul, lalu pada hari Pentakosta itu turun Roh Kudus pada mereka dan mereka berbahasa-bahasa roh, ya, yaitu bahasa-bahasa yang dimengerti di daerah-daerah, negara-negara yang berbeda yang sudah disebutkan tadi. Mereka ingin tahu apakah Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaannya melalui bangsa Israel, atau apa yang ingin Tuhan lakukan di tengah-tengah mereka. Jadi mereka bertanya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetapi
di ayat 13-nya dikatakan, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudaraku, jadi ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya akan hal itu. Nah, lalu setelah itu dikatakan di ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Kurang Rasul Paulus, ya, tidak ada Rasul Paulus di sana, ya, karena rasul untuk bangsa Israel sudah digantikan oleh menjadi 12 tergenapi 12 rasul, yaitu di mana sebelumnya posisi dari Yudas Iskariot sudah digantikan oleh Matias menjadi kegenapan jumlah bilangan rasul 12 untuk bangsa Israel, tapi kita tahu di sana tidak ada Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus adalah rasul untuk kita bangsa-bangsa lain secara khusus, ya. Nah, saudaraku, kemudian di ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi. Jadi saudaraku, Petrus akan selalu menghubungkan pemberitaannya, pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus adalah akan selalu terhubung dengan orang-orang Yahudi, ya, atau orang-orang Israel, ya. Hai orang-orang Yahudi, kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi ayat 16, itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu adalah berhubungan dengan program nubuatan Allah kepada bangsa Israel, bahwa melalui Nabi Joel sudah dinubuatkan bahwa akan ada suatu waktu, tiba waktunya, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus di tengah-tengah orang-orang percaya, orang-orang Yahudi atau orang-orang yang beragama Yahudi. Dan itu peristiwanya adalah, setting peristiwanya terjadi di Yerusalem, ya, bukan di bangsa-bangsa lain, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oleh karena itu kita lihat bahwa hari pencurahan daripada Roh Kudus ini, ya, sejarahnya adalah Allah melakukannya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang percaya, orang-orang Israel, atau orang-orang yang beragama Yahudi, ya, sesuai dengan janji nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Perjanjian Lama, yaitu Nabi Joel. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat pesan, ya, message yang disampaikan oleh Petrus itu akan kita lihat menjadi sangat berbeda, ya, sangat berbeda dengan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa lain, ya. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudaraku, langsung saja kita lihat di ayatnya saya mengajak kita untuk melihat di ayatnya yang ke-36 langsung, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 36. Jadi ini masih bagian dari khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Dia katakan, jadi seluruh kaum Israel, ya, seluruh kaum Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bukan orang Israel, ya, tapi kita adalah bangsa lain, ya, kita adalah anggota tubuh Kristus. Nah, jadi seluruh kaum Israel harus tahu
dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya, saudaraku, bahwa orang Israel itu telah gagal menerima Yesus sebagai Mesias, Raja yang diperuntukkan bagi mereka. Justru mereka salibkan, dan karena itu rencana Allah adalah bahwa Yesus Kristus itu harus naik ke surga, ya, meninggalkan mereka, meninggalkan bangsa Israel. Dan kemudian Petrus katakan di ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, ya, orang-orang yang mendengarkan khotbah dari Rasul Petrus, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, apa jawab Petrus? Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi kita lihat di sini, saudaraku, bahwa pesan daripada Rasul Petrus kepada orang-orang yang berkumpul pada hari Raya Pentakosta itu adalah, ya, bahwa prosedur mereka menerima pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus adalah kalau mereka bertobat dan juga kalau mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Itulah, ya, proses di mana mereka memperoleh pengampunan dosa. Nah, jadi mereka harus melakukan sesuatu terlebih dahulu, barulah mereka mendapatkan pengampunan akan dosa-dosa mereka. Dan itu tentunya Bapak Ibu Saudara, ya, sangat dekat dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat Yesus di bumi. Di hadapan murid-muridnya, Yesus mengajarkan bagaimana berdoa, ya. Di Matius pasal 6 ayat 12 dikatakan, jika kamu ayat 12, 13, 14, 15 dikatakan, kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kamu. Jadi itu sangat sinkron dengan pemahaman dan khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan, ya, kita menerima message, menerima pesan daripada Rasul Paulus, saudaraku, kepada kita bangsa-bangsa lain adalah hal yang sangat berbeda, ya, bahwa bukan karena kita mengampuni orang lain yang bersalah maka Tuhan mengampuni dosa kita. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus, ya, tanpa syarat Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita, ya, dan semuanya itu kita peroleh hanya melalui iman. Nah, kita lihat di dalam Efesus pasal 1, saudaraku, ya, Efesus pasal 1, kembali kita ke kitab Efesus untuk memperjelas, ya, bagaimana kita menerima pesan firman Allah yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Ya, Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-13 dan 14, Efesus pasal 1. Dikatakan demikian, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh
seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang terdiri dari orang-orang dari bangsa-bangsa lain, dikatakan tadi bahwa ketika kita mendengar dan percaya saja kepada berita tentang salib Kristus, kematian Yesus Kristus yang telah membangkitkan kita, ya, juga dari antara orang mati karena percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit dan hidup untuk selamanya, dipermuliakan di sorga. Maka pesan daripada Rasul Paulus adalah kepada kita bangsa-bangsa lain, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan dari segala sesuatu, baik pengampunan segala dosa kita, keselamatan hidup yang kekal, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi saudaraku, itu hal yang sangat berbeda untuk membuktikan bahwa, ya, sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus firman kepada jemaat di Efesus adalah firman kebenaran yang Paulus terima dari Tuhan Yesus yang telah dipermuliakan di sorga. Dan kita semua saat ini pun sebagai orang-orang dari bangsa-bangsa lain menerima pesan yang sama. Ketika kita percaya, ya, Allah memeteraikan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Dan kita menerima pengampunan segala dosa, bukan karena perbuatan-perbuatan kita, ya, juga bukan karena doa-doa yang kita lakukan, tapi semata-mata karena faktanya adalah Yesus Kristus telah mati disalibkan dan darahnya tercurah di Bukit Kalvari, mengampuni, menebus segala dosa kita, lunas dibayar satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada, ya, andil perbuatan kita di situ. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan hanya melalui iman kepada anugerah Allah, dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan kita memperoleh seluruh janji Allah pasti digenapi dalam kehidupan kita bersama. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, mari kita belajar terus untuk membedakan, ya, pesan-pesan Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, supaya kita bisa bertindak persis atau tepat seperti yang Allah inginkan, dan bukan dicampur adukan, ya, segala sesuatu dan membuat orang di zaman sekarang ini bingung, ya, untuk menentukan yang mana kebenaran dan yang mana kekeliruan atau bahkan kesesatan. Nah, saudaraku, ya, kita bersyukur, ya, senantiasa diterangi oleh firman Tuhan hati kita, supaya fokus sasaran daripada pelayanan kita, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, dan kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang hidup di dalam kebenaran kekudusannya, dan hidup kita terus diubahkan menjadi serupa segambar dengan wajah kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya, ya, Tuhan Yesus terus melimpahkan kepada kita hikmat surgawi untuk selalu siap sedia untuk menyaksikan kebenaran ini kepada semua orang, menjadi berkat dan sukacita bagi setiap orang yang percaya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau terus menajamkan pengertian kami, pemahaman kami, supaya secara tepat kami bisa memberitakan kebenaran firman-Mu, menjadi berkat kepada setiap orang yang mendengar dan yang mempercayainya, dan menjadi tumbuh kekuatan baru di dalam kehidupan kami sebagai anggota tubuh Kristus. Kami bisa hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna. Dan terima kasih, di pagi hari ini kami mau serahkan semua aktivitas kegiatan kami. Satu hari penuh kami percaya
Tuhan menyertai segala apa yang kami lakukan, berlimpah berkat dan rejeki segala kemurahan hati Tuhan menaungi kehidupan kami, menjagai kehidupan dan keluarga kami semua, dan apapun yang kami lakukan biarlah semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Bapa kami di dalam sorga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam kudus buat kita semua. Kita jumpa besok pagi lagi. Salam.